Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam wal muslimin wa sayyidhum muqawwilina fid din bijahi sayyidil mursalin wa qiftim lana min khairin Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahras siyam lil mu'minin wa ja'ala 'idal fitri diyafatan lis sha'imin wa farhatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, dengan niat yang ikhlas kita datang ke Masjid Agung yang mulia ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Pada hari ini, hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kesyukuran, karena kita telah melalui satu bulan Ramadan. Tentunya setiap diri pribadi kita telah merasakan halawatul iman, manisnya, nikmatnya dan indahnya selama Ramadan kita hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya setiap diri pribadi kita telah memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan segala mujahadah, kesungguhan kita dalam beribadah, kesungguhan kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan segala keikhlasan dan semata-mata mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita di masa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Dan semoga kelak kita adalah orang-orang yang mempusakai syurganya yang penuh dengan kenikmatan, dan kita adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Menandai akhir Ramadan yang agung dan mulia ini, tadi malam telah dikumandangkan kalimat-kalimat tasbih, takbir, tahmid dan tahlil yang membahana di angkasa raya bagaikan sebuah simfoni yang indah yang mampu menggetarkan kalbu, menggelorakan rasa dan meraga sukma, sehingga menyadarkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala itu. Dan pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesyukuran ini, dari hati kita yang paling dalam,
kita merenung sambil bermunajahah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya dari hati yang paling dalam, ya Rabb, andaikan ini adalah Ramadan yang terakhir bagiku, Engkau ampunilah dosa-dosa yang pernah kami lakukan di masa lalu. Engkau terimalah segala amal ibadah yang telah kami persembahkan, dan kami jangan sampai, ya Rabb, kami menjadi penghuni neraka-Mu, karena kami tidak akan sanggup menanggung azab dan siksa api neraka-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang penuh dengan rasa kesyukuran bagi orang-orang yang berpuasa. Hari ini Allah menyerahkan hadiah, bahkan para malaikat turut mengucapkan selamat kepada orang-orang yang berhari raya. Diceritakan dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, hadis yang cukup panjang itu bermakna, apabila telah tiba hari raya Idul Fitri, para malaikat berdiri sepanjang jalan dan malaikat berseru, wahai kaum muslimin, bergegaslah menuju Tuhan yang maha mulia, yang menaburkan kebajikan dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Kamu telah diperintahkan qiyamul lail, beribadah di malam hari Ramadan, lalu kamu laksanakan. Kamu diperintahkan berpuasa, kamu juga melaksanakannya. Kamu patuh terhadap perintah Tuhanmu. Sekarang malaikat penyeru berkata juga, terimalah hadiahmu. Apabila mereka telah selesai dari salat Idul Fitrinya, berdirilah seorang malaikat penyeru dan berkata lagi, ketahuilah bahwa Tuhanmu telah mengampuni dosa-dosamu. Kembalilah dengan tenang dengan kendaraanmu. Hari ini adalah hari pemberian hadiah, dan di langit pun hari ini disebut dengan hari pemberian hadiah. Hadis riwayat At-Tabrani. Madrasah Ruhaniyah Ramadan merupakan proses perjalanan yang telah kita lakukan selama Ramadan, yang sedatinya semua kita telah mampu menata hati, memperbaiki diri untuk menggapai ilahi, demi mencapai kehidupan yang hakiki dunia dan akhirat. Dalam satu kesempatan, sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang terbaik itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang terbaik itu adalah mereka yang panjang umurnya. Mereka merasakan lama kehidupan di dunia ini, tetapi semakin hari semakin bertambah kebaikannya, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, semakin tinggi kepedulian sosialnya kepada orang lain, dan semakin mulia akhlak dan budi pekertinya. Tentu sebaliknya, manusia yang paling buruk, manusia yang paling jahat yang ada di muka bumi ini, itulah mereka yang diberikan Allah kesempatan hidup begitu lama, tetapi semakin hari semakin bertambah maksiatnya, semakin bertambah kesombongan dan keangkuhannya, dan semakin tidak terpuji akhlak dan moralitasnya. Itulah manusia yang paling buruk yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Berdasarkan pendekatan Al-Quran dan hadis-hadis sahih, setidaknya ada 3 ciri orang yang kembali kepada fitrah. Itulah mereka yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Setelah mereka menempuh madrasah rohaniyah Ramadan, dan ketiga ciri itu semoga telah kita miliki dalam kehidupan ini. Ciri yang pertama, orang-orang yang menemukan Idul Fitri dalam kehidupannya, itulah mereka yang melakukan amal soleh, mereka yang cinta melakukan kesalehan sosial. Ada perbedaan antara soleh dan muslih. Orang soleh adalah orang yang baik, tetapi kebaikannya hanya untuk diri sendiri. Orang lain tidak merasakan kebaikannya. Sementara muslih lebih tinggi daripada orang soleh. Orang muslih adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebaikannya bisa dirasakan orang lain.
Dia memiliki harta, yatim piatu bisa merasakan hartanya. Dia berwakaf di berbagai tempat yang membawa kebaikan bagi orang lain. Dia punya jabatan, dia mampu mensejahterakan orang dengan jabatannya. Itulah yang disebut dengan orang muslih. Maka dalam kehidupan ini, sejatinya orang-orang yang beridul fitri itu adalah mereka orang yang telah cinta kebaikan. Mereka selalu menebar kebaikan di mana saja mereka berada. Karena kita sadari, jadikanlah dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sawah ladang akhirat. Taburlah kebaikan demi kebaikan. Siapa yang hari ini menabur kebaikan-kebaikan itu, pasti dia akan menuai kebahagiaan pada suatu hari. Dan ingatlah, siapa yang hari ini menabur benih kejahatan, mungkin dia sukses dengan kejahatannya, mungkin dia bahagia dengan segala kejahatan kefasikan dalam kezalimannya. Tetapi suatu saat Allah akan memberikan ganjaran yang abad pedih bagi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, Madrasah Rohaniyah Ramadan sebagai ciri orang yang beridul fitri, mereka senantiasa meningkatkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalehan individualnya semakin meningkat. Akhir Ramadan bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi kita harus menyadari bahwa kita hari ini akan memulai kehidupan yang baru sebagai manusia baru dengan peradaban-peradaban yang baru. Maka selesai Ramadan, kita yang disebut sebagai orang yang Idul Fitri harus mampu mempertahankan betapa luar biasanya kualitas dan kuantitas ibadah Ramadan kita untuk kehidupan ke depan. Dan perlu kita renungkan bahwa dalam menjalankan ritual ibadah kepada Allah haruslah istiqamah dan penuh dengan keikhlasan serta rasa syukur. Karena ini bagian nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri. Di antara nikmat Allah yang terbaik yang Allah anugerahkan pada 1 Syawal ini adalah nikmat yang kita masih memiliki kedua orang tua kita. Karena mereka adalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Datangilah ayah bunda kita, ciumlah keningnya, kening ibunda kita yang selalu sujud di ketepian malam mendoakan kita. Peluklah tubuhnya yang rentah, kita 9 bulan tinggal di rahimnya. Jabatlah tangan keduanya, karena tangannya selalu menengadah ke langit mendoakan kita. Nikmat kedua orang tua sangat terasa ketika ayah dan bunda telah tiada. Kita yang hari ini tidak lagi memiliki kedua orang tua akan sangat terasa. Biasanya mereka lah yang pertama yang kita kunjungi, yang kita selalu memohon doa kepadanya. Mereka yang telah tiada, kita datangi pusarannya, kita ziarah dan mendoakan mereka. Karena kita sadari kasih sayang ibu membawa ke syurga, kasih sayang ada ayah tiada penghujungnya. Kita dibesarkan dari sebesar telapak tangan, maka ayah dan bunda jangan pernah terlupakan. Untayan mutiara yang kita persembahkan, istana mega yang kita bangunkan, itu pun belum cukup membalas jasa ayah dan bunda. Karena kasih sayang mereka berdua tiada batas dan tiada bertepi. Sayangilah mereka yang masih hidup. Mintalah doa kepada mereka. Doa ibu akan menggoncangkan arasy Allah di langit. Berbahagialah kita yang hari ini masih memiliki kedua orang tua. Jadikan mereka mutiara yang terindah, raja dan permaisuri. Raja dalam kehidupan kita. Orang-orang hebat, orang-orang sukses di dunia ini, dipastikan mereka adalah orang yang sangat santun kepada kedua orang tuanya, yang mereka selalu memuliakan ayah ibunya. Tapi kita hari ini yang tidak memiliki kedua orang tua kita, sedih dan bertanya, ya Rabb, biasa selesai salat Idul Fitri aku bersimpuh di hadapan ayah dan bunda yang semakin tua dan renta, tapi dialah yang telah melahirkan, mendidik dan menjadikan diri ini seperti hari ini. Nabi Sulaiman yang kaya raya, istananya mega, berlapiskan emas pun pernah berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya Rabb,
Ajari aku supaya aku bisa bersyukur kepadamu, dan ajari aku supaya aku juga tahu berterima kasih kepada kedua orang tuaku. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Terakhir, ciri yang ketiga dari orang yang beridul fitri, itulah orang-orang yang menghiasi hidupnya dengan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai peradaban dan kesantunan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Al-adab fauqal ilm, adab lebih di atas ilmu. Akmalul mu'minin imanan, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang terbaik adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya, setelah bulan Ramadan ini berlalu, marilah kita lebih meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal. Sebab berhasilnya seorang hamba di bulan Ramadan akan terlihat setelah Ramadan ini berlalu. Marilah kita senantiasa memperbaiki diri dan membersihkan dosa dan kesalahan kita kepada orang lain. Marilah kita ulurkan tangan untuk berjabatan sambil kita ucapkan dengan penuh khidmat, tapi pasti dengan rasa rendah hati. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Ja'alallahu lana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allah